Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanir wa hamah min kulli 'ainin lammah. Alhamdulillah, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian, dan juga bersyukur kita atas segala kesempatan yang Allah berikan kepada kita sekalian, sehingga bisa bertemu pada kesempatan ini insyaallah dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Majelis ilmu ini termasuk majelis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk apa? Taman-taman surga. Taman-taman surga. Alhamdulillah. Baik, pada kesempatan ini kita lama saya tidak membahas tentang pengobatan sebenarnya ya. Yaitu tentang ruqyah syar'iyyah ya. Karena khawatir marak di sekitar kita pengobatan yang syirik kepada Allah ya. Ruqyah itu sebenarnya kalau bahasa kita di sini itu jambi-jambi ya. Terapi, bahasa halusnya terapi. Ada dua macam ruqyah itu, ruqyah syar'iyyah dan ruqyah syirkiyah. Yaitu ruqyah yang disyariatkan dan ruqyah yang syirik ya. Kalau ruqyah yang disyariatkan itu tuntunannya sesuai dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sedangkan ruqyah yang syirik ini adalah ruqyah yang syarat dengan perdukunan, syarat dengan syirik-syirik, dan kadang sadar atau tidak sadar itu banyak sekali dilakukan oleh manusia. Ya. Nah, terus bagaimana untuk membedakan kita sebagai seorang yang beriman? Ya, kalau disuruh milih yang mana? Milih yang syariah, sesuai dengan syariah Islam. Ya. Karena dalam kehidupan kita ini yang namanya setan, ya, terutama golongan jin itu berseliweran di sekitar kita. Hanya saja kita ini tidak melihatnya. Andai kata kita melihat, mungkin kemana-mana kita bersenggolan. Ya. Bahkan mungkin ada yang jin, mungkin penyerupaannya menyerupai orang yang cantik, mungkin banyak yang tertarik. Ya. Itu penyerupaan saja, tapi hasilnya mereka manusianya masih lebih baik daripada mereka. Ini begitu. Kembali lagi bahwasanya yang syirik itu bagaimana? Ya, kita harus tahu. Ya, karena apa? Man ataka hinan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima nuzila ala Muhammad. Barang siapa datang ke dukun dan mempercayai apa yang diucapkannya, maka dia telah ingkar. Ya, ingkar di sini ditujukan kafir sampai sebegitu. Ya, terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi sampai dituduh kafir. Ya. Dalam hadis yang lain, yang pergi ke dukun itu tidak diterima sholatnya selama 40 hari, bayangkan. 40 hari yang lalu terhapus. Ya, kita sholat 5 waktu loh, sudah ibaratnya dalam tanda kutip. Kadang mengatur waktu bersusah payah. Ya, itu harus terhapus hanya dengan datang ke dukun. Ya. Ini tantangan berat sebenarnya. Ketika kita diuji dengan keluarga kita ada yang sakit, ya Banda. Ada yang nawari, ayo datang ke sana, datang ke sana, datang ke sana, seperti itu. Ya, kalau mungkin medis atau dengan syariah tidak apa-apa, tapi kalau ke dukun, nah ini yang repot. Masalahnya dukun itu tidak mesti terang-terangan pakai belangkon, ya enggak. Nah, dukun itu ada yang menyerupai apa? Ada yang tahu enggak? Nah, ada yang atas nama seorang ustadz, ada atas nama seorang kiai, atas nama seorang yang terkenal, bisa jadi seperti itu, tapi cara-caranya syirik. Ya, sampai disebutkan dalam kitabnya Syekh Wahid Abdul Salam Bali itu, beliau dari Mesir insyaallah, peruqyah ternama. Jadi ada beberapa ciri-ciri dukun. Yang pertama, ada yang tahu enggak? Yang pertama, ketika datang itu langsung ditebak.
Mas Reza dari Gang 4 ya misalnya gitu, punya istri dari sini ya, ditebak langsung ya. Jadi ketika seperti itu loh, dari mana dia tahu padahal Mas Reza belum ngomong? Dari mana, ada yang tahu enggak? Dari golongan jin dibisiki ya. Jadi jangan dikatakan sakti orang ini, saya belum ngomong sudah tahu duluan. Nah, seperti itu ya. Nah itu termasuk ciri-ciri dukun. Lah walaupun yang ngomong itu pakai peci, pakai serban, nggak usah dituruti, nggak usah sama nggak usah takjub. Waduh, sakti ya. Sehingga nuruti omongan kata dia. Karena apa? Innallaha alimul ghaibi wasyahadah. Yang mengetahui yang gaib itu hanya Allah. Manusia tidak dikasih tahu tentang yang gaib. Jangan dikira peramal itu tahu yang gaib. Ya, dia menerka-nerka walaupun kadang tepat. Itu bisikan dari golongan jin atau setan. Itu. Jadi ketika datang langsung tahu. Ya, kemudian yang kedua, ciri-ciri dukun, ada yang tahu enggak? Ya pakai azimat. Itu. Jadi ketika datang, kamu pakai ini aja kalung misalnya, azimat ini. Nah, buat kalung atau bawa kemana-mana dibawa. Kalau ini bukan zimat, ini kan apa untuk rekaman. Kemana-mana dibawa. Nih, ada seorang di Tanggul itu ya, dia itu ketika musim ninja atau apa itu ya, dibacok semua tidak mempan, karena waktu dia pakai sapu, sikap. Dan alhamdulillah ketika diminta untuk dihancurkan, dibakar, alhamdulillah dikasih. Ketika itu sudah kita pahamkan tentang ruqyah syariah. Ya, sampai dibuang kemana, pokoknya jauh lah. Ya, seperti itu. Enak kan sebenarnya untuk berperang kan. Umpama itu jimat-jimat itu memang kebal dibacok. Ya, tapi itu tidak disyariatkan karena minta bantuan kepada golongan jin. Jadi di jimat itu ada jinnya. Ya. Kok bisa sih kita nggak boleh berhubungan dengan jin? Ada apa? Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazadum raqa. Di Al-Qur'an dijelaskan begitu. Jadi orang yang berhubungan dengan jin itu akan bertambah dosa dan kesalahan. Kok bisa, dari mana? Karena dia itu akan minta syarat-syarat. Ya enggak? Minta syarat-syarat. Sate. Tempe misalnya, ya betul, bisa jadi. Sate, tempe itu bisa. Ingkung. Terus ingkung yang banyak. Ya, jadi untuk supaya tempat ini aman ya, taruh tempe depan rumah ya, misalnya begitu. Ya, laris ya. Iya. Nah, itu betul. Walaupun dengan syarat kecil, tetapi kalau itu ditujukan untuk golongan jin tetap syirik. Ya. Nah, kemudian ciri-ciri dukun yang ketiga, apa, ada yang tahu enggak? Punya kamar khusus. Jadi kamar khusus itu buat persembahan untuk jin ya. Ada pasien saya dari Pasuruan dulu ketika datang ya, dia itu sebelum datang ke kita berobat kemana? Ke dukun-dukun itu. Masuk kamar, apa yang ada di kamarnya? Ternyata di kamarnya penuh dengan bunga-bunga. Nah, kamar khususnya itu. Terus ada kayak semacam, pokoknya serem lah. Mungkin digambarkan ada tengkorak apalah gitu. Alhamdulillah. Ya. Jadi digambarkan begitu, serem dalam kamarnya itu. Gelap lagi, kurang terang. Ya, ternyata di situ dibuat persembahan, dia berdialog dengan jinnya. Ya, dan ibaratnya dibuat ritualnya. Ya. Ada yang lebih mengerikan lagi, yaitu kamar khusus itu dibuat untuk menghinakan ayat-ayat Allah. Ya, ada di suatu daerah, ya, tidak saya sebutkan khawatir ada yang tersinggung. Ada di suatu daerah itu ada orang yang berobat ya. Kopi, makanya nggak butuh
Alhamdulillah, Masya Allah. Iya itu mancing. Jadi senang punya suami ke masalah ini, Masya Allah. Ya. Saya mengisi. Jadi ada seorang pengobat, ya, dia disebut orang yang alim lah katakanlah. Banyak yang berobat ke dia. Ya. Ketika orang berobat tuh pinter dia, minta satu mushaf Al-Quran katanya sebagai sedekah. Jadi yang berobat tuh suruh bawa Al-Quran satu, bawa Al-Quran. Dan kebanyakan sembuh dalam tanda kutip. Masih ingat cerita ini ya? Iya, taruh kamar mandi. Jadi ketika sudah selesai itu banyak berobat ke dia, si yang ngobati ini sekarang sudah sepuh, ya, sampai dia disebut sebagai seorang wali karena banyak kelebihannya di situ. Dia wafat, meninggal dunia. Ya, kemudian ketika dia sudah meninggal dunia digantikan oleh putranya. Putranya mempelajari kitab-kitab abahnya. Ketika dipelajari ternyata muncul sosok jin. Jin itu ngomong begini, wahai putra kiai, dia disebut kiai ya, ini oknum, tidak semuanya begitu. Wahai putra kiai, saya adalah khodamnya abahmu. Tahu khodam ya? Khodam itu perewangan ya. Kamu mau pergi kemana akan saya turuti. Ya. Kamu mau pergi ke Mekah akan saya turuti. Wah enak ya, nggak usah antrian. Ya. Akhirnya yang terjadi apa? Oh iya, saya mau pergi ke Mekah. Jadi ketika itu dibawa ke Mekah. Ya, habis dari Mekah ya disuruh menjamkan mata, sampailah dia di ke Mekah. Terus dari ke Mekah diajak pulang, tapi nggak langsung pulang ke rumahnya, dimampirkan di suatu pulau yang sangat terpencil. Ya, mungkin yang sering berlayar ada ya pulau-pulau terpencil ya di lautan ya. Pernah mampir sama? Nggak tahu ya. Di pulau terpencil di lautan ya kayak di sini di mana? Nusa Barong. Jadi ketika di pulau itu landing katanya, mendarat di situ dia, kemudian jin sambil duduk di batu itu ngomong begini, wahai putra kiai, dulu abahmu ketika dari Mekah dan mampir di pulau ini, dia itu menyembah saya di batu ini. Paham ya? Kamu pun harus menyembah saya di batu ini. Kalau kamu tidak mau menyembah saya di batu ini, kata jin, ya kamu akan saya tinggal di sini dan kamu akan mati kelaparan. Nah itu sudah salah satu syarat jin masuk, yaitu apa? Tidak gratis, disuruh syirik kepada Allah. Jin dari golongan setan ini. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Ya, kaget ya putranya dia ini. Saya tidak mau menyembah kamu. Ditinggal. Ya. Bayangkan sendirian di pulau terpencil. Sini apa? Ya, nah, itu langsung keluar ya. Gerak. Orang mimpi. Tidak sadar. Ya. Oh ya di sini keluar nih. Ya. Karena mungkin jarang diputar ngaji di sini kan. Ya. Kadang dia perasa biar. Itu sih. Ya. Jadi ketika itu dia tidak mau menyembah, ditinggal di sendirian di pulau itu. Ya. Apa yang terjadi? Ya sudah, sepian. Mohon pada Allah, akhirnya ya Allah pengen balik. Akhirnya dengan izin Allah sudah entah berapa hari ada di pulau itu. Ya, bayangkan di pulau terpencil kan banyak binatang ya, macam-macam lah. Ketakutan ya makannya bagaimana ya. Tapi dengan izin Allah alhamdulillah datang nelayan, diajaklah dia pulang. Ya. Ya sampai di rumah dia itu mikir ya. Abahku kok bisa seperti ini ya. Dan dia mulai mengingat-ingat kembali pesan-pesan abahnya. Apa pesannya? Wahai anakku, jangan buka kamar mandiku, jangan buka WC-ku. Ya, dengan mengajak seorang ustadz karena dia penasaran, dibukalah WC itu. Apa yang terjadi? Ya, Al-Quran ada di WC itu. Al-Quran dihinakan di WC itu, na'udzubillah min dzalik. Diinjak-injak buat encik-encik ketika buang air besar, na'udzubillah min dzalik. Kok bisa itu? Itu salah satu syarat jin agar pengobatannya makbul. Ya, jadi jangan dikira orang yang berobat makbul kita takjub kemudian dianggap wali, dia orang politik.
alimnya luar biasa, tidak seperti itu. Khawatirnya dia itu kerjasama dengan jin. Kamu tak jadikan makbul pengobatanmu asalkan kamu nginjak Al-Quran di WC, itu gambarannya. Dan tukang-tukang sihir yang lainnya juga sama, melakukan hal yang sama, yaitu salah satu syaratnya mereka ketika mau nyihir seseorang dan ketika dalam ritual sehari-harinya dia itu membuat Al-Quran sebagai keset ketika kejeding. Jangan ditiru ya, nyari jodoh pakai gitu jangan. Insya Allah ada jodohnya. Insya Allah, nggak usah. Ustaz Lukman, rapi. Pokoknya mau jodoh ya insya Allah. Ya. Jadi sampai seperti itu. Ya. Artinya apa di situ? Ya, berarti berhubungan jin itu tidak gratis. Ya. Bayar. Akhirnya si anaknya kaget, ya Allah, abahku kafir, abahku gini-gini, pokoknya nyebut yang enggak genah sudah. Ya, karena dia menyekutukan Allah, minta bantuan dari golongan jin. Kadang orang berpendapat, ya, oh kalau jin Islam bagaimana? Kan itu ya. Islam bagaimana? Ya, kira-kira manusia dengan jin itu lebih baik mana? Manusia. Manusia yang sekedar KTP banyak apa enggak? Banyak. Lah, begitu juga golongan jin. Ya, walaupun dia muslim, ketika dialog itu memang ada jin yang ngomong, oh saya muslim, saya Islam, dia biasa syahadat. Ya. Walaupun dia ngaku muslim, tetap tidak boleh kita berhubungan dengan jin. Dan istananya jin itu di mana? Di laut. Yang paling banyak di air. Ya. Jadi sampean Mas Arif kalau berlayar bawa apa? Wajib. Seperti itu. Ya. Kemudian ciri-ciri dukun yang selanjutnya adalah apa, ada yang tahu enggak? Ada pantangan terhadap hari-hari tertentu. Tidak boleh nikah pada bulan apa? Suro. Wah, Suro misalnya. Nah, itu coba sama yang belum nikah nanti Suro aja nikahnya. Anak rame ya. Pak Mawar di Suro. Suro ya? Suro, Pak. Alhamdulillah. Pas satu Suro. Satu Suro. Oh. Ya orang memutuskan stigma masyarakat. Ya, ya Pak. Satu Suro. Iya. Pak. Wani. Ada yang wani itu. Aku gak kira kok. Langsung aja ala-ala. Dekornya bareng. Dekornya ya, satu Suro. Ya. Kemudian ya pas musim hujan begini, kadang ahli rumah keluarga itu nggak boleh apa? Mandi. Khawatir hujan. Nah itu termasuk syarat-syarat dari dukun. Ya, ini sampai nanti kalau memang sudah menikah hujan-hujan, mandi aja sudah. Akhirnya kalau tidak mandi itu tidak apa? Tidak sholat, tidak wudhu kan? Ke sana jurusannya. Ya. Kemudian selanjutnya ciri dukun yang selanjutnya apa? Dia memberikan syarat dengan binatang-binatang tertentu. Sering sate. Untung ayam putih mulus misalnya atau hitam mulus. Apa? Kambing. Oh ya, kepala kambing ya. Iya. Bukan sate kambing. Oh, tidak boleh. Ya. Dukun ganes. Iya. Kami ganes. Kodam. Sate kambing. Sate kambing. Tapi dipangan bareng nih. Buat dimakan jin. Makan wong iki. Ya. Kemudian ciri-ciri dukun yang selanjutnya itu biasanya mukanya serem. Ya, serem ya, kemudian ya disebutkan dalam kitab itu kebanyakan merokok. Wah, terus nyambung terus. Atau menyuplai gizinya jin itu. Gak masuk kan. Nah, gak masuk ya. Kocak lah. Kocak. Ya. Jadi serem, pokoknya serem. Ya. Biasanya seremnya itu apa ya? Mungkin kalian tahu di TV-TV yang tatonya banyak, kemudian gelang-gelang ake, banyak, terus apa? Limbah. Betul, taring-taring menyebutkan ya, taring babi, harimau lah.
logika loh. Masa dia bersandar pada taring-taring itu? Tahukah siapa yang menciptakan taring-taring itu? Allah. Ya. Masa bersandar pada jimat yang kecil? Padahal dia tahu Allah yang maha besar yang menguasai bumi ini. Kan tidak masuk akal itu sebenarnya. Nah, biar selamat. Nah, ada yang beralasan seperti itu. Ya. Kemudian ciri-ciri dukun yang selanjutnya adalah apa? Ada yang tahu enggak? Ya, tadi punya pantangan terhadap hari-hari tertentu. Ya. Biasanya juga taruh jimatnya karena dipendem-pendem. Ya. Saya pernah itu sedukun ngasih syarat ayamnya bukan dimakan, dipendem. Tak suruh gali itu. Akhirnya di keramik itu digali. Masih utuh itu, ya Allah. Sudah busuk tapi tinggal bulu-bulunya. Emang. Jadi seringkali golongan jin sihir itu menyuruh yang mubadzir. Makanya yang mubadzirul innamul badzirina kanu ikhwana syayatin. Mubadzir koncone setan. Ya. Jadi kalau kita prasmanan hati-hati ya. Pernikahan hati-hati. Yang kita butuhkan yang kita makan. Jangan sampai pengen ini ya karena haji mumpung ya. Wah, aku sendiri 100 makan sidik rugi kayak gitu ya. Hah? 100 rek eman iki nek marung mulai akeh. Are balas dendam. Sate telung dina ya. Nah ya beli buat sate telung dina ya insyaallah. Nah itu mubadzir itu akhirnya. Saya pernah kapan hari itu di PG itu. Wah, pas ke musola ditinggal satu mangkok, ya Allah, astagfirullah. Itu temannya setan dan kasihan yang masak. Dan sampai tidak kebagian, yang lain tidak kebagian gara-gara dia serakah itu tadi. Ya, jadi oleh karena itu ya kita harus menjauhi ya. Mubadzir temannya setan. Ya. Kalau kita berobat, ada orang tua kita yang sakit, seringlah kita baca Al-Quran. Kalau ada orang sakit, baca Qurannya jangan jauh-jauh, di dekatnya. Mas Rizky misalnya, sering meruqyah bapaknya misalnya. Sambil mandikan Mas Rizky? Enggak. Mandi sendiri sudah? Enggak, kadang ibunya. Oh, ibu yang mandikan? Ibunya saya. Masya Allah. Kasih daun bidara dimandikan. Barangkali di situ ada gangguan cincinnya bisa rontok. Ya, karena setan itu, golongan jin itu biasanya menyertai penyakit fisik. Ya, itu jangan lupa. Ya, sakit perut memang alami, tapi dia masuk menjadi sakitnya double. Bahkan sakit gigi pun kayaknya alami, tapi karena ada jin yang masuk sakitnya double. Banyak yang seperti itu. Ya. Oleh karena itu Al-Quran jadi rujukan pertama kita berobat. Misalnya ya, Mas Andi, ya bisa baca 30 sudah selesai ya? Insyaallah. Alhamdulillah, dapat piala kemarin kan. Alhamdulillah. Ya, misalnya bapaknya sakit tapi sakit, tolong diruqyah kepalanya misalnya. Boleh begitu. Sama tertidur anaknya ngaji kan gitu. Iya, itu buat ruqyah, ayat Al-Qur'an itu baca-bacakan. Ya. Mas Reza, masih istrinya mungkin sakit kepala, dibacakan apa? Wah, aku enggak gendeng. Nah, itu yang kadang menjadi apa namanya? Kata aku enggak gendeng mbok ruqyah. Ya. Sama bilangi, Dek, ruqyah itu bukan untuk orang yang gila, bukan untuk orang yang kesurupan. Untuk apa, Mas? Untuk orang yang kurang nurut. Misalnya loh ya. Malah rambut tuh. Ya, itu ya. Jadi sering pusing, kadang emosi, itu termasuk dari golongan jin. Kantor SIT. Ya, betul. Mesin SIT. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Masya Allah. Tinggal ngisi lagi. Ya. Iki lagi belakang enggak. Legend. Mari Iya. ruqyah. Ya, jadi Terus Kan kepor Kak. Makan ngopi saya. Kok begini kafe istirahat, isu-isu kan. Jadi ruqyah itu tidak hanya sekedar untuk gangguan jin dalam arti yang jelas saja. Tapi kita sakit apapun dipegang, misalnya dada sakit.
hatinya sakit, kepalanya sakit, baca Al-Fatihah sudah. Dah harus hafal 30 juz 30 juga bisa. Al-Fatihah, Al-Qulhu bisa. Qul huwallahu ahad itu ayat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu banyak imam ketika ngimami baca Qulhu. Paling gue lah. Tapi kalau tahu maknanya itu sebenarnya disukai oleh Allah. Ya. Favorit ya, sering imami di rumahnya itu ya. Favorit. Kemarin sumu, sowan kesusu anaknya nangis misalnya dia. Kayak nyamuk ya. Ya. Ya, jadi itu ikhwafillah rahmati Allah, mari kita galakkan berobat dengan Al-Qur'an yang utama pertama sebelum ke yang lainnya. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Bahkan ada yang perusahaan cambah ataupun tempe nggak jadi itu bisa disihir. Ya Mas Agus banyak saingannya misalnya, tak sihir tempemu, tak sihir jadi mendol kok misalnya gitu. Goreng. Sayur. Ada seperti itu, nggak jadi, jamurnya nggak tumbuh. Bisa seperti itu. Ada yang tukang bangun jatuh dari lantai. Ada seperti itu. Berapa orang yang jatuh dulu? Ya, karena rumahnya itu salah satunya bekas dukun, ya satunya mungkin karena wingit istilahnya, angker. Ya, jadi mereka itu mengganggu kita di sekitar kita. Dari keluarga contohnya, diri kita bisa jadi kemasukan, istri kita kemasukan, anak kita kemasukan, mertua juga bisa kemasukan. Ya, jadi kenapa kita harus bentengnya diperkuat? Itu tadi setan itu ganggu dari depan, dari belakang, dari atas, dari bawah, berusaha untuk mengganggu ibadah kita kepada Allah. Ya. Ya, itu insyaallah sesi pertama tentang ruqyah ini sebenarnya masih banyak. Ciri-ciri gangguan jin kan belum kita bahas ya. Insyaallah itu ada apa?